Selamat malam, bertemu kembali di channel GKI Ambarawa. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal yang kedua. Beberapa hari yang lalu kita sudah bahas Kejadian pasal 1. Hari ini kita masuk pada Kejadian pasal 2. Apa isi daripada kitab Kejadian pasal 2? Saya menemukan ada 3 bagian penting yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 2. Itu yang pertama, itu berbicara mengenai proses penciptaan manusia. Yang kedua, Taman Eden dan isinya. Yang ketiga, sungai-sungai. Kita akan bahas satu persatu. Saudara, yang pertama kita akan belajar melihat proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ada 4 hal juga yang terjadi di sana. Yang pertama, saudara perlu perhatikan bahwasanya manusia diciptakan di Taman Eden. Taman Eden itu di bumi, bukan di langit. Dia ada di bumi. Kalau ada yang mengajarkan bahwasanya manusia diciptakan di surga, itu adalah penyesatan. Itu salah. Manusia tidak diciptakan di surga, tapi manusia diciptakan di Taman Eden. Taman Eden itu ada di bumi. Itu pertama, perlu perhatikan catatannya. Yang kedua, bahan dasar dari manusia itu adalah debu tanah. Debu tanah. Kalau ada yang bilang dari gumpalan darah, itu tidak benar, itu juga penyesatan. Tetapi bahan dasar daripada manusia itu adalah debu tanah. Dan yang ketiga, manusia diciptakan, ya saudaraku, dicetak, bukan disampaikan jadi maka jadi, bukan, tetapi dicetak. Tuhan ambil debu tanah, lalu Tuhan bentuk kakinya, tangannya, kepalanya, semuanya dicetak. Nah saudaraku, kita perlu pahami itu, saudara. Lalu yang keempat, setelah selesai dicetak dari debu tanah, lalu Tuhan memberikan nafas hidup dalam melalui lubang hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup di sini ada 2 hal pengertiannya. Manusia bisa hidup di alam di bawah daripada cakrawala yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Disitulah manusia bisa hidup. Lalu yang kedua, nafas hidup yang Tuhan maksud ialah roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita punya komunikasi dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kepribadian kita. Ketika Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita, kita punya darah, nyawa, itulah nyawa kita. Kita punya pemikiran, ya, kita punya ide, kita punya untuk memahami apa yang ada di bumi dan apa yang Tuhan maksud. Kita punya roh kita untuk bersekutu dengan roh Tuhan. Itu proses penciptaan manusia. Lain daripada itu ceritanya berarti penyesatan. Nah yang kedua, catatan yang kedua, kita akan lihat itu apa yang ada di Taman Eden, saudara. Ini apa yang ada di Taman Eden. Taman Eden itu banyak pohon-pohon yang bisa untuk dinikmati, makan buah. Ada 3 jenis pohon yang ada di Taman Eden. Jenis pertama ialah pohon yang buahnya baik untuk dimakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 saya baca kepada saudara. Kejadian pasal 2 maksud saya ayat ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jenis pertama adalah pohon yang buah-buahnya baik untuk dimakan. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Kalau buahnya dimakan, hidup untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah saudaraku, seandainya Adam dan Hawa memakan pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi dia fokus kepada pengetahuan. Ketika dia digoda oleh sama iblis, dia ingin melepaskan diri daripada ketergantungan dengan Tuhan. Itu mengakibatkan dia
kehilangan Taman Eden. Itulah isi daripada Taman Eden. Mengenai ini nanti minggu depan, beberapa hari ke depan di pasal 3 kita akan bahas. Tapi kita tahu dulu apa aja isi daripada Taman Eden. Ada 3 kelompok besar tanaman di sana. Jenis yang pertama, tanaman yang buahnya baik untuk dimakan. Yang kedua, tanaman yang buahnya kalau dimakan hidup untuk selama-lamanya. Yang ketiga, tanaman yang kalau buahnya kalau dimakan akan mati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Taman Eden itu ada juga namanya sungai. Ada 4 sungai di Taman Eden, di daerah Taman Eden. Saya baca kepada saudara Kejadian 2 ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh daerah Hawilat, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah Asyur, dan yang sungai keempat ialah Efrat. Ada 4 sungai di sana. Saudara, kita akan coba pahami apa itu sungai-sungai. Sungai Pison itu yang pertama, itu artinya, Pison artinya berkat. Yang kedua sungai Gihon. Gihon artinya mata air, mata berkat. Air mulai muncul, berkat mulai muncul. Tadi sungai Pison berkat, sungai Gihon aliran berkat. Lalu yang ketiga ada sungai Tigris. Apa sungai artinya sungai Tigris? Artinya Tigris artinya melimpah. Jadi ada berkat, mengalir berkat, lalu melimpah berkat. Dan yang ketiga sungai Efrat artinya membual-bual, mengaliri daerah sekelilingnya. Jadi pertama kita punya berkat, yang kedua berkat mulai mengalir, yang ketiga mulai melimpah, dan yang keempat mulai membual-bual. Di Taman Eden sangat luar biasa. Hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan membuat kita jadi sangat diberkati, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi memberkati banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini penting kita pelajari, saudaraku, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa kita yang sebetulnya? Tuhan ciptakan kita segambar dengan Tuhan. Tuhan berikan kita nafas hidup, Tuhan berikan kita makanan yang berlimpah di Taman Eden, dan Tuhan berikan kita berkat yang melimpah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Kalau kita mendengar pengajaran atau khotbah mengenai pemulihan yang ada dalam benak saudara, apa saudara? Apakah tadinya kita punya mobil, lalu ketika datang ketika kita punya mobil, lalu karena 1-2 hal lalu kita bangkrut, mobil hilang dan segalanya. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, kita punya lagi harta sebelumnya. Apakah itu arti daripada pemulihan? Saudaraku, itu sangat duniawi, itu kedagingan, itu sesat. Yang Tuhan maksud ketika Tuhan pulihkan kita, saudaraku, bayangkan saudaraku, Tuhan memulihkan kita supaya kita mengalami pengalaman seperti apa titik awal daripada manusia diciptakan Tuhan. Seperti apa kita diciptakan Tuhan. Jadi kalau bicara pemulihan, kita bicara Taman Eden. Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Tuhan, punya kehidupan dan berkuasa, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di sana hidup berkelimpahan karena kita berkomunikasi, kita berkuasa karena kita patuh. Ke situ Tuhan pulihkan hidup kita. Bukan kepada apa yang hilang dari hidup kita, tetapi kepada apa yang dahulu Tuhan ciptakan kita. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita untuk mengampuni dosa kita, untuk kita dapat bersatu kembali dengan Bapa, untuk kita diterima kembali oleh Bapa Sang Pencipta kita. Supaya hidup seperti apa? Gambaran Allah yang hilang waktu di Taman Eden itu dipulihkan lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran kitab Kejadian pasal yang kedua, kita perlu mengetahui siapa diri kita dalam Tuhan. Begitu mahal, begitu berharga, Tuhan ciptakan segala sesuatunya kepada kita, untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan, untuk dapat patuh kepada Tuhan. Haleluya. Jikalau ada di antara saudara pendengar yang hari ini